Oke, itu adalah data dari osteoporosis yang mana dataset yang memberikan informasi komprehensif mengenai faktor kesehatan yang mempengaruhi, tulang osteoporosis, penyakit osteoporosis gitulah. Di sini, data pada tabel langsung saja di sini diimport untuk library Pandas dengan nama alias PD, kemudian NAMPI dengan nama alias NP, lalu kita menggunakan library atau package skiller scikit yaitu untuk pre-processing, yang di mana yang di sini juga dalam model pre-processing kita nginput juga untuk fitur scaling yaitu Miller metodenya, yaitu juga, model selection yaitu, train test split. Nah, di sini untuk, memisahkan data train yang mana dan data split yang mana. Kemudian load dataset, di sini, dataset from Google Colab mengimport data dari G Drive, yaitu, datanya true gitu supaya apa ya, benar lah pokoknya. Yang di mana CD ini kayak change directory lah konten dataset lalu dimasukin datanya ke dalam ini, Google Colab. Kemudian kita nge-load data yang di mana data yang di-load yaitu, data osteoporosis assessment, osteoporosis.csv dijadikan atau dimasukkan ke dalam variabel df untuk mempermudah pemanggilannya. Dapat dilihat di sini data-datanya itu adalah ID, age atau umur, gender, hormonal change, family history, race, ethnicity, body weight, calcium intake, vitamin D intake, physical activity, smoking, dan lain-lain lah ya. Di sini kita ngelihat di link yang ada, ID ini kan cuman unique identifier, berarti dia tuh bisa dianggap sebagai, apa namanya, sebagai ID doang bukan kayak fitur atau label, cuman ya ID kosongan doang, supaya tahu yang mana yang ini, yang mana yang itu, ID untuk orangnya. Kemudian ada age, age ini umur, yang di mana umur tuh berurutan dari 18 tahun hingga 90 tahun. Kemudian ada gender yaitu ada 2 yaitu male dan female, kalau lebih dari 2 aneh dong. Kemudian ada hormonal change yang itu ada normal dan postmenopausal, yang di mana normal itu yang usia muda maksudnya, dan postmenopausal itu untuk orang tua. Kemudian ada family history yaitu, yang mengindikasikan bahwa, dari keluarga tuh ada apa ya, riwayat osteoporosis atau enggak gitu loh, true false. Kemudian ada race, ethnicity kan, yaitu, apa ya namanya, etnis atau itulah, dari mananya gitu ya. Kemudian terdapat, ada body weight, yaitu dengan catatan di sini datanya itu ada normal, seperti ya, proporsional lah gitu atau underweight atau berat badannya di bawah rata-rata. Kemudian ada calcium intake, ada vitamin D intake, aktif, physical activity, dia tuh aktif atau enggak, kemudian dia merokok atau enggak, dia konsumsi alkohol atau enggak, medication tuh nah di medication ini yang apa ya, bisa dibilang data binary, tapi sebenarnya dia tuh data apa ya, dia tuh data ordinal, yaitu data bukan ordinal sih, data nominal sebenarnya kalau medication yaitu ini kan dia menggunakan obat atau enggak gitu loh. Nah, kalau ini kan obatnya apa, langsung nama bukan menggunakan obat ya atau enggak, kalau ya atau enggak maksudnya itu binary. Kemudian ada pre-factor dan osteoporosis. Maka, langsung saja di sini kita lakukan proses fitur atau label encoding, yang di mana tujuannya tuh, untuk mengubah pola data yang di mana sebelumnya yes or no apa segala, menjadi data-data yang valid atau datanya tuh, kita bersihkan gitu jadi kayak 1010 untuk menghindari data mentah yang di mana kan kadang di machine learning tuh tidak dapat memproses data mentah yang formatnya bermacam-macam seperti yes or no, nama obatnya misalnya paracetamol dan lain-lain gitu loh. Kemudian di sini, untuk menggunakan di sini Ardi menggunakan metode label discrete untuk encoding data binary yaitu data gender, hormonal change, family history, physical activity, smoking, dan period factor yang di mana tuh di datanya juga jawabannya ada cuma 2 yaitu yang kayak yes or no, true true or false. Jadi data binary itu data-data yang ada 2 pilihan gitu. Kemudian, di sini data body weight, calcium intake, vitamin D intake, dan alcohol consumption. Di sini menggunakan data ordinal yaitu, berurutan gitu ada lebih dari 2 jawaban. Body weight. Nah, ada gini, ada normal, underweight, dan juga harusnya ada itu, apa namanya, obesitas gitu loh. Jadi makanya Ahli itu masukin ke body weight, calcium intake, vitamin D intake tuh untuk, data-data yang kan kita kan udah lihat datanya tuh tadi kita asumsikan, jadi di sini Ahli asumsikan bahwa body weight tuh ada enggak cuma ada normal dan underweight, tapi ada yang lebih juga. Atau obesitas. Kemudian di sini menggunakan metode label discrete untuk encoding data nominal, ini tipe nominal. Di sini data nominal yaitu, race ethnicity, ya di mana kan, rasnya kan banyak tuh nggak urutan juga. Tuh ada Asian, Caucasian, African American, itu tuh nggak urut gitu. Kemudian ada medical condition yang di mana medical condition tuh di sini medical condition tuh mana ya? Nah ini nih ada kayak, dia tuh ada penyakit apa gitu. Nah di sini ada penyakit hyperthyroidism, ada rheumatic arthritis, dan ada juga nggak punya penyakit. Kemudian sama medication juga, yang di mana, di sini kan kita, men-drop data lamanya menjadi data yang baru yang ini, data udah di-format gitu, yang di mana jadi itulah, apa namanya, yang sebelumnya kayak yes or no menjadi data panjang ini jadi 0 koma desimal gitu. Di sini kita Ardi menggunakan sedikit preprocessing, label encoder. Ya di mana di sini apply untuk bacanya, jika X sama dengan male maka tunjukkan angka 1 untuk, contohnya data gender nih. Berarti untuk 0 udah dapat ketebak lah ya, jadi 0 tuh jika tidak, 0 atau jika tidaknya tuh 0, jika dia tuh female, jadi tuh female 0, 1 tuh male untuk cara bacanya. Kemudian nomor 2 pemisah fitur variabel ini untuk apa ya, mengetahui gitu target mana sih, mana yang target, mana yang datanya. Jadi tuh datanya tuh ada, lalu targetnya pun bisa muncul gitu. Jadi itu data yang ada mempengaruhi target.
Di sini untuk feeds-nya tuh fiturnya udah saya baca yaitu di datanya dibaca targetnya tuh atau labelnya cuma ada osteoporosis doang. Jadi sisanya tuh dari ID sebenarnya itu tuh fitur yang di mana datanya mempengaruhi orang ini osteoporosis atau enggak gitu loh. Kemudian, nah kenapa dipakai 1 sampai 15 bukan 0 sampai 15 karena yang saya tanyakan ke abang aspraknya juga ID itu kayak kosongan aja sih biarin aja nggak usah ditampilin juga nggak apa-apa atau nggak diambil juga nggak apa-apa gitu. Kemudian untuk pemisahan data training dan data testing ini untuk apa sih? Nah, untuk membuat data mana yang bakalan untuk latihan dan data mana untuk dites gitu loh. Dibagi menjadi 70 banding 30 yang di mana 70 untuk data training dan 30 untuk data tes. Di sini menggunakan sebenarnya kan di atas sudah diimport sih, cuman tadi ngimport lagi aja di sini. Kemudian dibagi menjadi extract, X-test untuk data X yaitu data X-nya tuh dari feeds dan Y baru Y test ini untuk label, data labelnya yang di mana text size-nya tuh test size-nya tuh untuk yang data tesnya tuh 0,3. Berarti 0,3 itu sama dengan 30% dan random state-nya tuh 0 yang di mana ini dinonaktifkan untuk pemilihan data randomnya jadi itu datanya tetap berurutan. Kemudian melakukan fitur scanning ini yang berfungsi untuk memperkecil range data yang di mana range data itu yang awalnya jadi 1 sampai 1000 bisa kita kecilkan jadi 1 sampai 5 yang di mana nanti itu bakalan jadi desimal 1, titik 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 1, titik titik 1,4 gitu. Tapi maksimalnya itu tetap 5. Apa mengubah data aslinya tapi cuma mengubah bentuknya aja. Apa mengubah urutannya lah gitu. Nah, di sini menggunakan min-max scaler metodenya atau fungsinya. Yang di mana di sini Ardi fitur range-nya tuh Ardi pakai 1 sampai 5 aja range-nya. Yang di mana scalar fit ini data yang di-fit-kan tuh data X train yang udah nih, yang udah di apa namanya di split. Jadi itu dari train itu kan 70%. Nah, masuk ke scalar ini yang di apa fitur range maka muncul hasilnya seperti ini. 2,11 itu tuh yang awalnya tuh bukan 2,11 yang mana X train. Yang di mana X train tuh nih bukan 2,11 kan. Tapi ini kan datanya diubah jadi seperti ini 1,222 gitu loh. Kemudian ini di feed yang dimana nantinya akan ditransform atau diubah menggunakan scaler nih. Scaler ini nyimpan data dari fitur range yang dimana datanya akan diubah. Jadi data ekstranya diubah menggunakan scaler. Jadi data ekstra yang awalnya gini di scaler yang dimana scaler itu ada function ini diubah menggunakan function transform yang dimana data ekstranya yang diubah. Tapi tetap disimpan di extend lagi. Sebenarnya harusnya diubah simpan extend sih namanya. Cuman ya di sini dipakai extend lagi karena ya nggak dipakai lagi di bawahnya. Tapi untuk next-nya tuh harus diubah untuk pada proses machine learning. Kemudian lanjut ke 65. Nah, 65 nih Ahdi ngerjainnya pas ngumpulinnya salah. Tapi ya di sini udah Ahdi cari jawabannya benarnya. Itu untuk melakukan proses reduksi dimensi data dan visualisasi 3 dimensi ini. Di mana fungsinya ini untuk mengurangi jumlah dimensi atau kolom data dengan tetap menyimpan informasi penting yang masih merepresentasikan data asli. Yang di mana di sini menggunakan apa namanya library scikit model decomposition untuk mengimport metode atau function PCA dan plotly express aspects. Kemudian untuk PCA di sini kita nyimpan data PCA yang di mana komponennya itu 2 yang di mana kita ini bakalan mereduksi menjadi 2 fitur yang di mana ini medical components nih tapi ini masih komponen belum diubah juga soal ngambil apa templatean dari eh, praktikum sebelumnya. Cuma kan ini nggak penting cuma nama itu doang apa namanya cuma nama variabel yang di mana mengandung data dari feeds yang di PCA kan di transform data feeds ini atau fitur di PCA kan kemudian ditampung di food components yang di mana data frame yang ada tuh yaitu data sama dengan food components data yang diambil berdasarkan data ini data feeds kemudian kolomnya tuh kita bikin jadi 2 yaitu medical component 1 dan medical component 2 yang dimana dari 15 data tersebut tuh 15 data fitur kita ubah jadi ada 2 aja gitu loh kolomnya medical component 1 medical component 2 kemudian kita simpan ke variabel VDF kemudian untuk final DF nih kita apa namanya final DF ini arti di sini menggabungkan data dari VDF yang fitur dengan ada labelnya juga yaitu data dari osteoporosis yang dimana aksis 1 menunjukkan kolomnya bahwa yang digabungkan kolom bukan baris gitu loh aksis sama dengan 1 kemudian kita panggil variabelnya jadi maka akan tampil seperti ini jadi 3 kolom. Nah, untuk pemvisualisasi di 3 dimensinya, Ahli masih belum dapat yang validnya. Tapi berdasarkan hasil yang Ahli kerjakan tuh untuk ini kan kita sebelum visualisasi kan kita harus melihat dulu kan trennya kayak gimana. Nah, ini nih sebenarnya yang kemarin udah ada di template-nya. Cuman di sini Ahli tuh Ahli ubah kan sebelumnya pakai extract kan masih. Eh, apa yang aku balik? Oh, ini karena Ahli extract-nya udah diubah sih. Nggak bisa karena X nggak ada. Jadi di sini pokoknya tuh untuk memberikan pemahaman gitu komponen utama dari PCA tuh kayak gimana sih bentuknya gitu loh. Itu ini nih melihat data trennya gitu. Yang di mana di sini nih kayaknya salah dikerjain. Untuk komponen nah ini untuk komponen yang misal 3 datanya tuh nunjukin variansinya tuh yaitu 0,995. Kalau untuk yang komponen ke-7 tuh 0,99767 gitu loh. Yang di mana datanya tuh nanti akan divisualisasikan. Nah, di sini nih kayaknya misalnya tapi garis utamanya itu ini menggunakan komponen yang tadi yang di sini nih. Kemudian komponen ini di fit transform untuk menunjukkan gitu visualisasi 3D-nya. Yang di mana PCA explain variance ratio sum sampai kali 100 nih yang ini. Kalau explain-nya nih. Nah, di mana rata-rata datanya tuh dikali 100% gitu loh. Dikali 100 maksudnya.
Fig ini untuk menampilkan datanya tadi itu. Yang di mana di sini label ini sebagai Y, titel juga nunjukin biru. Ini untuk menampilkan, kemudian ini PXKT 3D ini memunculkan data tuh menjadi 3D. Kemudian komponen yang digunakan yaitu X0, Y1, Z2. Yang dimana kalau DF ini menggunakan label yaitu targetnya yaitu osteoporosis.